kita membahas mengenai salah satu teknik yang dapat digunakan ketika kita menggunakan modifikasi perilaku, yaitu reinforcement yang positif. Nah, ketika kita memberikan reinforcement yang positif, perlu kita mengetahui bahwa teknik itu digunakan dengan menggunakan beberapa jadwal, karena pengaruh penggunaan jadwal akan berdampak pada perilaku yang kita harapkan muncul dari klien, dari subjek yang kita sedang kenai positive reinforcement. Adapun jadwal dalam reinforcement adalah merupakan penguat. Jadi merupakan komponen penting ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran dengan memberikan teknik positive reinforcement. Nah, pentingnya jadwal ini adalah untuk melihat kapan dan seberapa penting sering kita memperkuat perilaku yang memiliki dampak yang dramatis pada kekuatan ataupun kecepatan respon. Jadi dengan kita memberikan jadwal reinforcement akan memberikan seberapa kuat respon yang kita harapkan muncul itu dapat terlihat, atau juga seberapa cepat respon itu dimunculkan dengan kita memberikan suatu jadwal tertentu. Nah, ada dua jenis jadwal dalam reinforcement, yaitu yang pertama adalah penguatan secara terus-menerus atau continuous reinforcement, dan yang kedua adalah partial reinforcement atau penguatan secara parsial. Nah, pada penguatan terus-menerus atau continuous reinforcement, penguatan itu atau reinforcement itu diberikan pada setiap kali individu menghasilkan suatu respon yang kita harapkan. Oke, nah pada umumnya jadwal ini paling baik digunakan selama tahap awal, perlu digarisbawahi ya, awal dalam menciptakan hubungan yang kuat antara perilaku dan respon. Nah, setelah respon terpasang kuat, maka biasanya beralih ke jadwal yang selanjutnya, yaitu parsial. Contohnya adalah ketika kita mengharapkan dari anak untuk dapat belajar ketika jam 7, maka ketika anak belajar kita berikan penguat berupa buku tulis yang dia senangi. Begitu terus ketika dia belajar kita berikan, begitu dia belajar kita berikan reinforcement. Jadi ketika awal-awal tentunya ini membuat semakin kuat hubungannya. Oh, nanti ketika saya belajar, berarti nanti saya akan mendapatkan buku tulis atau buku gambar yang saya senangi. Nah, berarti di awal membuat anak ini semakin termotivasi, semakin semangat. Ketika dia belajar, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah partial reinforcement atau penguatan parsial. Dalam penguatan parsial, maka respon atau perilaku yang kita harapkan muncul itu diperkuat hanya pada bagian dari waktu tertentu. Belajar perilaku diperoleh lebih lambat dengan penguatan parsial, tetapi tidak mendapatkan respon yang lebih tahan terhadap kemunahan. Nah, artinya ketika di parsial diberikan hanya beberapa waktu tertentu. Misalnya, ketika dia belajar dengan tepat waktu, tadi jam 7 malam, selama 1 minggu, maka dia akan baru mendapatkan reinforcement berupa buku tulis atau buku gambar yang diharapkan. Sehingga tidak secara terus-menerus ketika belajar diberikan, namun ada waktu tertentu, yaitu dalam jangka waktu seminggu dia belajar baru diberikan, seminggu lagi dalam belajar dia akan mendapatkan buku gambar yang dia harapkan. Nah, ada baiknya ketika menggunakan jadwal ini diberikan dalam dua jadwal. Yang pertama kita memberikan secara continuous, berulang-ulang terus-menerus, kemudian yang selanjutnya kita berikan secara parsial. Ya, semakin lama semakin kita kurangi waktunya. Jadi yang tadinya setiap belajar diberikan, kemudian 3 hari sekali baru kita berikan, seminggu sekali baru kita berikan, hingga waktu yang lebih lama dengan memunculkan bahwa anak tidak akan menunggu reinforcement, tapi dia akan belajar secara mandiri. Tujuan terakhir adalah seperti itu. Nah, dalam partial reinforcement, karena diberikan pada waktu tertentu, di dalamnya terdapat 4 jadwal, sehingga ada beberapa jenis jadwal dalam partial reinforcement yang bisa digunakan ketika kita memberikan sebuah penguatan atau reinforcement. Yang pertama adalah berupa fixed ratio atau jadwal rasio tetap.
Nah, ini penguat positif diberikan atau reinforcement yang positif itu diberikan untuk memperkuat perilaku setelah sejumlah respon. Tadi, ketika 3 hari dia bisa belajar sesuai yang kita harapkan, maka dia baru mendapatkan buku gambar yang dia inginkan. Artinya jaraknya adalah jarak yang tetap. 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari belajar baru diberikan hadiah, 3 hari belajar baru diberikan hadiah, 3 hari belajar baru diberikan hadiah. Nah, di sini bisa kita berikan contoh yang lainnya, misalnya. Nah, pada fixed ratio, jadwal pemberian reinforcement yang tetap dihitung menurut beberapa kali respon. Misalnya, ini dalam percobaan ya, tiap 5 kali tikus memukul pedal, maka makanan akan otomatis keluar. Setelah makanan keluar, maka tikus akan memukul sehingga diagram akan menanjak tajam. Artinya dalam percobaan, tikus ketika ingin mendapatkan makanan, jadi dalam sebuah kandang tikus akan mendapatkan makanan dengan dia menendang pedal setiap 5 kali. Artinya ketika belum 5 kali, maka dia belum mendapatkan makanan yang diinginkan sebagai sebuah reinforcement. Nah, kemudian jadwal yang kedua adalah berupa variable ratio atau jadwal rasio yang bervariasi. Nah, di sini penguatan yang positif atau reinforcement yang positif diberikan setelah respon yang kita harapkan muncul itu beberapa kali. Tetapi tidak tetap dan tidak ada prediksinya. Artinya waktunya tidak tepat kapan kita akan memberikan hadiah. Misalnya tadi, ketika anak belajar, misalnya pada saat hari ini dia belajar, kita berikan hadiah. Bisa jadi dia harus belajar beberapa kali, 5 kali, kemudian baru beri kita hadiah. Berikutnya bisa jumlahnya berkurang, 3 hari baru kita berikan hadiah. Kemudian ada lagi, setelah 8 hari belajar secara berturut-turut baru kita berikan hadiah. Artinya jadwalnya tidak bisa kita prediksi, mau berapa hari dia belajar baru kita berikan hadiah. Nah, biasanya di variabel rasio ini digunakan tekniknya untuk para industri ya, terutama makanan. Makanan-makanan ringan yang memberikan promosi bahwa ketika di dalam kemasan akan mendapatkan undian. Artinya orang-orang yang membeli tidak akan tahu dia harus membeli berapa kali kemasan tersebut agar mendapatkan undian. Bisa saja saat ini dia membeli kemudian langsung mendapatkan undian, tapi berikutnya dia harus beberapa kali membeli yang tidak bisa diprediksi baru mendapatkan kupon undian dalam kemasan. Itu adalah variabel rasio. Nah, kalau dalam percobaan masih pada tikus tadi, maka tikus tadi tidak jelas berapa kali dia akan menunjukkan perilaku menginjak pedal, sehingga tidak tahu juga makanan itu akan keluar atau tidak. Hanya terus mencoba menginjak pedal agar makanan keluar. Bisa jadi saat itu tikus langsung menginjak pedal, makanan keluar, tapi kemudian menginjak lagi tidak keluar. Baru beberapa kali makanan yang diharapkan keluar. Itu adalah variabel rasio. Nah, kemudian yang ketiga adalah fixed interval atau jadwal interval tetap. Nah, di sini objek menyadari waktu kapan ia akan mendapatkan atau dapat memprediksi kapan dia akan menerima positive reinforcement atau penguat positif. Sehingga selama jangka waktu dia tidak menerima penguat positif, respon objek akan berkurang, maka dia tidak akan menunjukkan perilaku yang kita harapkan. Nah, akan meningkat lagi ketika mendekati penguat itu akan diberikan. Nah, maka jadwal ini menyebabkan jumlah tinggi mendekati akhir masa interval. Tetapi jauh lebih lamban responnya segera setelah pengiriman penguat tersebut. Tadi, karena jadwal intervalnya tetap. Jadi berjangka, misalnya setiap 5 menit, kalau pada percobaan tadi setiap 5 menit tikus menginjak pedal, maka dia akan keluar. Pada menit ke-6, ke-7, dia tahu tidak akan keluar, maka dia tidak akan menunjukkan perilaku menginjak pedal. Tapi ketika sudah waktu yang ke-10, 10 kali menginjak baru akan keluar. Artinya dalam interval 5 maka akan keluar makanan yang diharapkan. Nah, contoh lainnya misalnya di belajar tadi. Karena tahu jangkanya adalah setiap 5 hari dia akan mendapatkan buku yang diharapkan, maka pada hari ke-6, ke-7
dia tidak akan belajar secara optimal atau secara tepat waktu. Namun mendekati hari ke-10, anak akan baru belajar secara optimal agar dalam rangka mendapatkan hadiah yang dia inginkan berupa buku. Nah, kemudian yang terakhir adalah variabel interval atau jadwal interval yang bervariasi. Nah, di sini di mana suatu respon itu diperkuat setelah sejumlah variasi waktu berlalu. Jadwal pada penguat ini di mana respon yang dihargai setelah jumlah tidak terduga dalam waktu yang berlalu. Nah, jadwal ini menghasilkan perilaku yang lambat namun lebih stabil responnya. Artinya, dia tidak akan mengetahui kapan dia akan mendapatkan buku yang dia harapkan, sehingga dia akan berusaha semaksimal terus, seoptimal untuk belajar agar mendapatkan buku yang dia harapkan. Memang lebih lamban responnya, karena dia tidak akan mengetahui akan mendapatkan hadiah, sehingga dia akan belajar sesuai dengan kemampuannya. Namun kemudian beberapa waktu diberikan hadiah yang tidak bisa diprediksi. Nah, ketika pada contoh yang lainnya adalah pada tikus tadi, waktunya tidak jelas dan tidak tetap. Terkadang makanan baru keluar setelah 5 menit, atau juga terkadang makanan bisa keluar setelah 3 menit, sehingga responnya dia akan berusaha untuk menginjak pedal pada tikus tadi. Namun ya secara lambat perilaku yang ditunjukkan tidak terlalu bersemangat seperti yang di jadwal yang sebelumnya. Nah, itu adalah 4 jadwal yang bisa teman-teman gunakan ketika menyusun reinforcement yang positif. Jadi dari materi yang sebelumnya, teman-teman bisa melanjutkan dengan memberikan jadwal positif reinforcement pada klien teman-teman. Tidak harus keempat itu digunakan. Teman-teman boleh mengcombine, boleh salah satu. Yang jelas, teman-teman membuat tujuan bahwa perilaku yang teman-teman harapkan muncul itu dapat terjadi pada klien teman-teman dalam tugas yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh yang lainnya mengenai keempat jadwal yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, misalnya ketika fix rasio tadi, jadwal rasio tetap, maka setiap karyawan akan diberikan penguatan yang positif berupa bonus apabila karyawan tersebut melakukan 4 kali kinerja yang sangat baik. Jadi ada waktu rasio yang dapat diprediksi, 4 kali baru mendapatkan bonus. Kemudian di variabel rasio atau jadwal rasio bervariasi, contoh lainnya adalah ketika di bidang penjualan. Seperti call center yang sering menawarkan bonus secara acak pada karyawan. Artinya tidak bisa diprediksi kapan dia akan mendapatkan bonus. Yang jelas akan secara acak. Kemudian contoh yang ketiga adalah fixed interval. Di sini akan meningkatkan awal pembelajaran, di tengah menurun, dan di akhir meningkat. Tadi ya contohnya ketika tahu bahwa setelah 4 kali dia akan mendapatkan hadiah, kemudian setelah 4 kali, baru kemudian naik menjadi 8 kali, baru kemudian naik menjadi ketika intervalnya adalah 4, 5, 6, berarti 4, kemudian ke 11, kemudian ke 17, maka karyawan akan menunjukkan kinerja yang baik pada hari-hari yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah jadwal interval variasi, contohnya lagi, suatu perilaku setelah jumlah variasi waktu berlalu tadi, ketika karyawan tidak akan bisa menebak kapan dia akan mendapatkan bonus. Artinya dia akan berusaha untuk melakukan kinerja yang baik dengan tujuan agar mendapatkan bonus yang diharapkan. Oke, itu adalah 4 jadwal dalam reinforcement positif yang parsial. Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu untuk membuat tugasnya. Rancangan sama seperti dengan yang sebelumnya, silahkan membuat sesuai dengan rancangan yang saya berikan di contoh yang sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.